Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali kami menaikkan ucapan syukur kami karena Tuhan masih terus memelihara kami, menjaga kami sepanjang minggu, dan pada hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kembali beribadah kepadamu. Ini kami Tuhan, ini hati dan pikiran kami. Hamba-hambamu yang telah siap untuk melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan Engkau memperlengkapi mereka. Engkau sendiri yang memberkati setiap pelayanan mereka, sehingga apapun bagian yang dikerjakan oleh setiap mereka boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Tuhan memberkati segala persiapannya, sehingga kebenaran firman-Mu merupakan kerinduan Tuhan yang Tuhan mau untuk disampaikan kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap jemaat yang mengikuti ibadah pada hari ini, Tuhan juga menyediakan berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kebaktian ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya bersuka cita karena saya masih bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dengan tidak kurang suatu apapun. Saya percaya semua adalah anugerah Tuhan. Allah baik dalam hidup kita, amin. Bapak Ibu mau bersuka di dalam Tuhan? Mari katakan Allah itu baik, haleluya. Sungguh baik bagi
menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Oleh sebab itu biarlah saat ini boleh menjadi saat yang indah bagi kita untuk kita bersyukur kepada Dia. Amin. Kunaikkan syukur padamu Yesus. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan, ku naikkan syukur padamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Oh benar Tuhan, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Oh glory, sembah bersyukur Tuhan kepadamu benar Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu. Kami bersyukur sungguh Tuhan, karena semua jadi di dalam kehendak dan rencana-Mu. Engkau yang memberi yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami mau bersyukur hanya bagi-Mu. Amin. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu. Amin. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu.
Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika hari ini masih ada kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar, kami renungkan. Tuhan menolong setiap kami membuka hati dan pikiran kami, telinga kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh mendengar, merenungkan, dan kami rindu untuk terus belajar, melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu yang akan berkata-kata, dan jemaat-Mu yang akan mendengar, biarlah kami semuanya boleh diurapi oleh Tuhan Yesus, sehingga pada hari ini kami mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami naikkan doa, ucapan syukur kami. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, juga saudara-saudara semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kejadian 28. Kitab Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai ayat 19. Tetapi saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian 2 ayat saja, yaitu ayat 16 dan 17. Kejadian 28 ayat 16 dan 17, judul dari perikop ini adalah Mimpi Yakub di Betel. Ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." 17. Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema mimpi. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pastinya pernah bermimpi. Tetapi mimpi-mimpi yang seringkali kita alami saat ini itu merupakan sekedar bunga tidur katanya. Tetapi masih ada juga orang-orang atau suku-suku tertentu atau agama-agama tertentu yang masih mengartikan atau mencari arti dari mimpi mereka. Dan masih banyak juga yang mempercayai mimpi apa tadi malam. Artinya begini, tidak boleh begini, harus begini, dan itu masih ada sampai sekarang. Tetapi berbeda dengan yang kita alami dengan mimpi-mimpi kita di dalam kitab Perjanjian Lama. Tuhan masih sering menyatakan diri atau berfirman kepada beberapa orang melalui mimpi. Allah menemui beberapa raja melalui mimpi, contohnya Raja Salomo. Kepada para nabi yang harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang Israel ada melalui mimpi. Contohnya Nabi Daniel. Dan masih banyak nabi-nabi, juga raja, dan beberapa orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mendengar atau bertemu dengan Tuhan melalui mimpi-mimpi. Salah satunya adalah Yakub. Diceritakan di perikop yang kita renungkan hari ini, yaitu Yakub bermimpi. Kenapa ya mimpi Yakub saja sampai tertulis di sini? Mungkin kita akan mengingat sejenak, siapa sih Yakub? Yakub adalah cucu dari Abraham. Ayahnya bernama Ishak.
Abraham adalah seseorang yang dipilih oleh Allah sendiri untuk menerima janji-janji Tuhan. Antara lain janji keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Janji tentang tanah, tentang tempat tinggal, tentang negara, tentang berkat. Bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa akan mendapat berkat. Dan janji itu terus diperbaharui oleh Allah, diberikan kepada Ishak, ayah Yakub. Dan sebelum Yakub dilahirkan ke dunia ini, juga ada janji yang diberikan oleh Tuhan kepada istri Ishak yang bernama Ribka. Karena Ishak dan Ribka ini sudah sekian lama tidak mendapatkan keturunan dan mereka membawa di dalam doa. Tuhan mendengar dan mengabulkan doa mereka sehingga Ribka hamil. Ribka mengandung dan di dalam kandungannya itu ternyata ada anak kembar dan secara di dalam kandungan itu mereka sudah bertolak-tolakan. Sehingga Ribka membawa pergumulannya itu kepada Allah. Dan Allah mengatakan kepada Ribka bahwa dua bangsa akan dilahirkan oleh Ribka melalui anak yang ada di dalam kandungannya. Ada catatan khusus yang diberikan oleh Tuhan. Bahwa anak yang kecil atau anak yang bungsu akan menjadi lebih besar dari anak sulung. Itu janji Allah yang dinyatakan kepada Ribka. Ketika mereka lahir, dua anak yang diberi nama Esau dan Yakub memiliki dua karakter yang berbeda. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Esau suka tinggal di padang dan berburu. Sementara Yakub orangnya tenang dan suka tinggal di kemah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengan mengingat kondisi atau karakter kedua keturunan Ishak ini, kita bisa mengikuti atau melihat lebih jelas lagi dari apa yang hari ini akan kita bahas, yaitu tentang mimpi Yakub. Saat itu Yakub bukan sedang ada di rumah. Dia sedang lari dari rumahnya untuk menuju ke satu tempat yang dia sendiri tidak tahu. Tempat apa dan bagaimana di tempat itu. Kenapa dia lari? Karena ada dua peristiwa yang dia lakukan, yaitu memperdaya kakaknya dengan membeli hak kesulungan melalui makanan yang dia masak. Ingat ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah mengingat bagaimana karakter kedua anak ini. Dan Esau dengan begitu mudah menjual hak kesulungannya dengan sepiring makanan. Yang kedua, Yakub melalui tipu daya menipu ayahnya yang sudah tua, yang sudah tidak bisa melihat dengan jelas, mengenali kedua anaknya. Karena di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa ayahnya lebih sayang kepada Esau karena ayahnya suka menikmati hasil buruan, sementara ibunya lebih sayang kepada Yakub. Kita mulai bisa mendapat penggambaran yang lebih jelas. Ketika Yakub memperdaya Esau, Esau begitu dengan mudah menjual hak kesulungannya. Dan ketika Yakub menipu ayahnya, itu karena ada kerjasama dengan mama yang mengasihinya. Dia mengaku sebagai Esau supaya apa? Supaya dapat berkat anak sulung. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat itu
Menjadi anak sulung adalah dambaan, kebanggaan. Karena sebagai anak sulung artinya dia berhak menerima berkat-berkat yang terbaik dari seorang ayah. Oleh sebab itu, Yakub yang melalui mamahnya pasti sudah menceritakan bahwa dia yang akan menjadi bangsa lebih besar dari kakaknya dan melakukan segala daya upaya dengan kekuatan, dengan pemikiran, dengan akal sendiri untuk mendapatkan hak kesulungan dengan menghalalkan segala cara. Sehingga Ishak yang sudah tua menumpangkan tangan dan memberikan berkat khusus yang seharusnya menjadi hak Esau. Menimbulkan kemarahan Esau dan Esau memiliki dendam sehingga Yakub harus lari. Lari dari rumah yang selama ini memberikan dia kenyamanan, kasih sayang. Lari dari tempat yang selama ini membesarkan dia. Selama ini dia merasa aman dan nyaman berada di lingkungan orang-orang yang mengasihi dia. Dan ketika dia lari sebelum sampai ke tujuan, yaitu ke tanah di mana ibunya berasal, dia bermalam di satu tempat. Diceritakan tempat itu tempat terbuka. Dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, dengan rasa cemas. Karena selama ini dia hidup di kemah yang nyaman dan saat itu dia ada di padang, kondisi hari sudah semakin gelap, semakin malam dan dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya dan harus bermalam di tempat itu. Mau tidak mau dengan segala ketakutan, dia bermalam. Dia tidak memiliki apa-apa saat itu. Kedua orang tua jauh, dia sedang dikejar-kejar kakaknya. Dan dia sendirian. Pikirannya, hatinya mungkin diliputi dengan berbagai macam hal yang berkecamuk. Dan saat itu dia betul-betul sebagai satu orang atau satu pribadi yang terpuruk, tidak memiliki apapun dan tidak tahu masa depan apa yang ada di depannya. Apakah dia akan sampai ke tempat tujuan dan dapat diterima dengan baik? Dia tidak tahu. Dengan kondisi yang seperti itu, dia tidur beralaskan batu. Di dalam tidurnya, dia bermimpi. Ada tangga dari bumi yang sampai ke langit. Dan di tangga itu ada naik turun malaikat Tuhan. Dan di ujung tangga ada Tuhan yang berfirman kepadanya. Firman Tuhan adalah mengulangi janji yang sudah diberikan kepada Abraham dan Ishak ayahnya. Juga menyatakan dirinya Allah dinyatakan kepada Yakub dengan janji penyertaan, janji perlindungan, janji berkat. Karena dia sudah memiliki berkat anak sulung? Tidak. Karena dia sudah memperdaya kakaknya sehingga hak kesulungan itu sudah menjadi miliknya Yakub? Tidak. Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Berkat Tuhan tidak terbatas, tidak dipengaruhi dengan berkat anak sulung, dengan hak kesulungan, tidak. Berkat Tuhan berdasarkan janji yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau menggenapi janjinya itu. Di dalam mimpinya itu, Tuhan mau mengingatkan kepada Yakub. Tuhan mau
membangkitkan semangat Yakub. Tuhan mau menegur Yakub bahwa apa yang telah dia upayakan dengan berkat kesulungan, dengan menghalalkan segala cara, itu tidak pengaruh dengan apa yang akan Tuhan lakukan untuk Yakub di masa depannya. Sehingga ketika Yakub terbangun, dikatakan tadi ayat yang kita baca ayat 16, ketika Yakub terbangun, dia menyatakan, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Yakub mengaku, Yakub merasa takjub bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia, tetapi dia tidak tahu. Tetapi dia tidak menyadarinya. Karena apa? Karena semua hati dan pikirannya diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga dia hanya berfokus kepada apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Yaitu tentang perkara-perkara yang akan dia alami. Tuhan hadir di saat Yakub tidak menyadarinya. Tuhan hadir di saat saya dan Bapak Ibu Saudara tidak menyangka, tidak merasa ada Tuhan. Tuhan hadir untuk apa? Untuk menguatkan iman kita. Untuk mengingatkan akan segala pelanggaran kita. Yang kedua yang Yakub menyadarinya. Selain tadi dia yang pertama menyadari bahwa Allah ada tetapi dia tidak tahu. Yang kedua yang dia nyatakan ketika dia bangun adalah ayat yang ke-17. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Yakub menyadari bahwa Allah yang menyatakan dirinya walaupun dia tidak tahu. Dan Allah menyatakan bahwa dia ada untuk membangkitkan semangat Yakub yang patah. Allah ada dan disadari oleh Yakub bahwa dia mengistilahkan atau mengartikan mimpinya itu bahwa di mana dia ada itu adalah rumah Allah, gerbang ke sorga. Jadi Allah itu begitu dekat. Allah itu nyata di dalam kehidupan Yakub. Sehingga saat itu keberadaan Yakub mengalami satu suasana hati yang berbeda. Yang tidak lagi sama seperti ketika ia sampai ke tempat di mana ia bermalam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yakub memiliki satu fokus yang berbeda. Dia tahu bahwa ada Allah. Dia menyadari atau tidak, dia tahu atau tidak, ada Allah. Yang kedua, Allah tidak sekedar menampakkan diri kepadanya, tetapi Allah menyatakan diri, membuka diri kepadanya untuk membangkitkan semangatnya, untuk mengarahkan fokus tujuan Yakub bukan hanya mengejar berkat hak kesulungan, tapi mengejar berkat yang disediakan oleh Allah sesuai dengan janjinya. Tangga yang Yakub lihat sebagai tempat para malaikat lalu lalang dan ada Allah di ujung tangga. Tangga ini sudah digenapi ketika Tuhan Yesus menyatakan diri, inkarnasi sebagai manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kita tetap bermimpi, tapi mimpi kita itu tidak seperti mimpinya Yakub. Kenapa Tuhan tidak memberikan kita mimpi-mimpi lagi? Karena Tuhan sudah menyatakan kebenaran firman-Nya melalui Alkitab kita. Ini sudah cukup
lengkap dan sempurna bagi pegangan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Tangga yang dilihat Yakub di dalam mimpi dan pernyataan yang dinyatakan Yakub bahwa itu adalah gerbang sorga, itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus ketika ia inkarnasi sebagai manusia. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa, kepada rumah Bapa di sorga, jikalau tidak melalui aku," yaitu melalui Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya dan kita semua memiliki atau diberi anugerah untuk beriman kepada Yesus. Dialah jalan, dialah gerbang sorga itu, dialah sumber berkat itu. Biarlah kita pun tidak lagi berfokus untuk karena melakukan hal-hal tertentu kita mendapatkan berkat. Karena posisi kita anak sulung, anak tengah atau anak bungsu, kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan karena iman kepada Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tangga yang dilihat oleh Yakub sudah digenapi oleh Tuhan Yesus ketika ia lahir ke dunia ini, mati di atas kayu salib bagi saya dan Bapak, Ibu, Saudara. Dan kita boleh memiliki jaminan keselamatan sampai ke rumah Bapa di sorga karena iman kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan iman kami. Kembali mengingatkan kami bahwa Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga jikalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur karena kami adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh Allah, dimampukan oleh Allah untuk berespon kebenaran firman-Mu dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, mohon pertolongan-Mu supaya di dalam perjalanan hidup kami terus memelihara iman kami dan pengenalan kami akan Tuhan semakin hari boleh semakin dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami naikkan doa ucapan syukur kami. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus, biarlah itu menyertai Bapak, Ibu, Saudara, mulai dari hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin.